Salam literasi, ayo membaca, yes, yes, yes. Shalom, selamat pagi anak didik Miss, selamat pagi orang tua kami. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap kita semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Tuhan. Masih dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengelola udara bersih, pembelajaran 3. Di buku kamu ada di halaman 31. Nah, di sana tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, apakah itu kegiatan ekonomi? Boleh kamu baca buku kamu dan boleh kamu simak video Miss berikut ini. Nah, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, itulah dia arti kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Ya. Yang pertama, agraris. Apa itu agraris? Nah, agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Nah, itulah hasil dari kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan. Kita masuk yang kedua, ada peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibagi sebagai berikut. Ya, ada dia peternakan hewan kecil. Contohnya kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar itu ada sapi, kerbau, dan kuda. Nah, peternakan unggas ya yang ketiga itu ada ayam, ada itik, ada burung, dan ada puyuh. Nah, mungkin di sekitar rumah kita ada yang melakukan atau ada yang mempunyai kegiatan usaha hewan tersebut. Mungkin di sekitar rumah kita atau bahkan kita sendiri memiliki kegiatan beternak ayam, bahkan kelinci, ya kan? Itulah dia jenis usaha kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Kita lanjut yang ketiga, ada perikanan. Nah, secara umum usaha perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan darat, yang kedua perikanan laut. Nah, di perikanan darat itu artinya bukan dia di darat ya, tapi dia di air tawar. Baru ada di air payau. Nah, sedangkan di laut, perikanan air laut yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau di laut. Itulah dia. Nah, yang keempat, pertambangan. Bahan tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah,
dan nikel. Yang kedua ada barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Itulah yang kita pakai sehari-hari di rumah kita masing-masing. Nah, pertambangan yang terkenal di Indonesia itu Pertamina, PT Aneka Tambang, PT Freeport Indonesia, dan lain-lain ya. Boleh kamu baca buku kamu itu di halaman 31. Nah, untuk yang berikutnya, yang kelima, kehutanan. Nah, hasil hutan di Indonesia antara lain kayu manis, kayu jati, ranti, ulin, damar, dan rotan. Boleh kamu lihat itu gambarnya ya. Nah, hasil hutan ini dapat berupa kayu ya kan, dapat diekspor dan diimpor ke luar negeri. Oke, lanjut kita nomor 6, perdagangan. Nah, perdagangan adalah kegiatan membeli barang, dagang, dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari hasil harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara, akan tetapi kegiatan dapat dilakukan antar negara. Nah, itu disebut ekspor dan impor ya. Di mana ekspor artinya usaha menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor usaha jual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itulah perbedaan ekspor dan impor di buku kamu ada di halaman 35. Nah, yang terakhir perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, usaha industri dapat dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan menjadi industri rumah tangga yang disebut home industry, industri sedang, industri besar. Contoh industri di Indonesia, industri makan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Nah, di sekitar rumah kita mungkin ada satu di antara yang 7 jenis usaha kegiatan masyarakat. Nah, sebagai tugas kita hari ini, kamu membuat kesimpulan dari yang 7 tersebut. Setelah kamu buat kesimpulan, kamu menceritakan pengalamanmu. Kamu tulis ya, kamu tulis pengalamanmu yang pernah kamu alami melihat salah satu jenis usaha atau yang pernah kamu alami. Contoh, kamu pernah kalau peternakan ayam, mungkin kamu pernah memelihara ayam, kamu tulis pengalaman pribadi kamu. Atau pernah kamu berkunjung ke peternakan ayam, atau mungkin kamu pernah berkunjung perindustrian makanan dan minuman. Nah, kamu tulis ceritamu, pengalaman pribadimu. Kalau kamu tidak punya pengalaman, boleh kamu lihat di sekitar rumah kamu ya. Di sekitar rumah kamu, di sekitar tempat tinggal kamu. Nah, jenis usaha apa yang ada di sekitar rumah kita? Boleh kamu amati. Boleh kamu buat kesimpulan tentang kegiatan ekonomi
masyarakat yang ada di sekitarmu. Itu tugas kita hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Oke, harapan Miss kita tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam literasi, ayo membaca. Yes, yes, yes.